Apa ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, boleh ibu? Maaf ibu-ibu, untuk di sesi ini kita hanya ada 2 penanya. Nah, dan nanti setiap yang mengajukan pertanyaan akan ada door prize dari kita. Maaf, door prize akan dikasih oleh bapak dari kita. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Linda dari Desa Babakan Bari. Saya di PAUD SPS Kartini 1. Yang saya mau tanyakan yaitu mengenai anak dari PAUD ya Bun. Yang pengalaman saya yaitu anak di PAUD saya yaitu yang usia 5-6 tahun. Anak ini sampai kalau waktu istirahat ya di sekolah, anak bertanya katanya begini, Bunda, aku mau curhat. Dia bilang, boleh nggak Bun? Iya boleh. Kenapa? Ini seperti kejadian yang dia alami. Ini Bun, katanya orang tua saya berantem sama ayah dan ibunya. Kata bu guru kan nggak boleh bilang kasar. Katanya, kok orang tua saya bilang, maaf ya, ini katanya, bohong, babi gitu bahasanya. Saya kadang-kadang gimana Bunda katanya menyikapinya, anaknya bilang gitu. Ya kata saya gini, bilang aja, kok Bunda bilang begitu? Kata bu guru nggak boleh. Dia bilangnya gitu. Jadi langsung si orang tua tersebut dalam anaknya bilang begitu berhenti bicaranya dan memaparkannya. Anaknya itu tersebut bilang kepada saya, kepada ibu, gimana ya? Tapi saya menyampaikannya juga ke anaknya, ntar ibu guru mau menyampaikan kepada orang tua. Sampai anak curhat ke gurunya gitu dan usia 5. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah saya harus menyampaikannya kepada orang tuanya tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, hatur nuhun Ibu Linda ya. Mengenai anak usia dini. Ya, anak usia dini itu adalah periode anak itu menyerap apa yang kita ajarkan. Kalau di sekolahnya diajarkan baik, maka insya Allah anak ini juga bisa menyerap. Walaupun di rumahnya buruk, ya dia masih bisa. Walaupun nanti ada kebingungan, ini yang benar yang mana, yang di rumah atau yang di sekolah. Biasanya anak-anak yang kurang pendidikan di rumah, dia akan lebih percaya sama gurunya di sekolah. Ya. Dan ini hal yang wajar dan alhamdulillah anaknya mau curhat sama bu guru, ya masya Allah. Nah, fenomena seperti ini banyak terjadi Bu, dan banyak yang nggak curhat. Ya. Yang curhat itu berarti dia mau cari solusi. Lalu gimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, yakinkan kepada anak bahwa berbeda pendapat antara satu orang dengan orang lain itu biasa. Itu yang pertama. Ya, jadi beda pendapat itu biasa. Yang harus dilakukan adalah perbedaan pendapat itu dibicarakan baik-baik, gitu. Ya, kalau terjadi pertengkaran berarti itu sebuah kekhilafan. Berarti ya mama dan papa kamu lagi hilaf, ya seperti itu. Yang pasti pertengkaran itu tidak ada hubungannya sama kamu. Ya, itu adalah masalah orang tua. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai perkataan yang kasar tadi, nah itu adalah salah satu perkataan yang akan keluar ketika manusia itu tergoda oleh setan. Nah itu, jadi poinnya itu, kamu juga bisa melakukan itu kalau kamu tergoda setan, gitu. Makanya kita harus menjaga diri kita, berlindung ya kepada Allah agar tidak tergoda setan. Jadi lebih kepada itunya. Poin yang kedua itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, perlu nggak ngobrol sama orang tuanya? Perlu. Karena namanya pendidikan itu kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Jadi harus ada pelibatan. Mungkin ada sesi parenting misalnya per 6 bulan ya, atau silahkanlah. Atau misalnya dipanggil ya orang tuanya, diundang untuk ngobrol bahwa ada keluhan dari Ananda ya. Wah, Ananda bercerita begini, ya mohon kerjasamanya Bunda, karena kita sedang mendidik anak-anak kita. Kalau memang sedang emosi, mungkin bisa ditahan, jangan di depan anak-anak. Ya,
Mungkin seperti itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oh iya, baik Bunda, ini ada door prize dari panitia, insyaallah. Oh, ini tidak dapat door prize berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan? Nggak usah ya. Boleh kenal ya. Ibu, saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum? Ya, sebagai orang tua sulit kan kalau mengatasi anak yang memiliki sifat tantrum itu. Yang tantrum itu bisa identik dengan penyakit mungkin ya, kalau tidak orang tua yang tidak mengetahuinya. Padahal itu bukan penyakit, kalau kita bisa mengatasinya. Ini bagaimana cara mengatasinya anak yang memiliki sifat tantrum ini, penyakit tantrum. Mungkin itu Bu. Baik. Oh iya. Baik, atur nuhun Ibu Camat. Punten. Ini saya bukan sebetulnya karena kebagian di depan. Mengatasi anak yang tantrum, ya. Nah, boleh tahu usianya berapa, Bu? Anak usia dini, ya. Jadi untuk mengatasi anak yang tantrum, ya, ini juga kita harus tahu karakteristik dari anak yang tantrum itu seperti apa. Kadang-kadang anak ngadat seetik gitu, dibilang tantrum gitu ya. Atau anak yang misalnya marah-marah dibilang tantrum gitu. Jadi yang pertama yang jelas, ketika kita itu menghadapi anak, kita tuh harus meyakini bahwa itu adalah titipan Allah, amanah Allah. Bagaimanapun kondisi anak kita, maka itu semua adalah titipan dari Allah. Kita insya Allah diberikan kemampuan untuk mengurus dan mendidik anak-anak kita. Itu poin yang pertama. Sehingga kita nerima dulu, oh itu anak kita, itu titipan dari Allah, ya. Apapun kondisinya, ya. Karena ada juga kan ya Bun, anak yang maaf ya Down syndrome, itu anak tetap anak, ya nggak bisa dibuang, ya. Ada anak yang cacat, ya, macam-macam ya kondisinya. Nah ini kalau diberi ujian anak yang tantrum, berarti itu jadi jendela buat kita mempelajari karakteristik anak, gitu ya. Nah, gimana kita tahunya? Yang pertama, kita adalah orang yang paling tahu kondisi anak kita. Kita hafal bagaimana anak kita, sifatnya dan seterusnya. Kita harus meyakini ya, bahwa anak kita melakukan itu ada sebabnya. Nah, kita mulai mendeteksi biasanya ini anak tantrum kalau kenapa ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ada juga triknya yaitu biarkan aja dulu. Ada yang biarkan aja dulu. Ya, nanti dia kalau sudah capek juga insya Allah akan selesai. Nanti baru diajak ngobrol. Setelah selesai diajak ngobrol, tadi kenapa nak? Gitu ya. Kalau sama Umi karena nggak dibeliin mainan misalnya gitu ya. Nah kemudian kita sampaikan bahwa tidak semua yang kita inginkan itu harus langsung dibeli. Ada waktunya, ada kesabaran yang harus dilakukan gitu ya. Jadi biarkan aja dulu ya sampai tantrumnya reda ya. Karena ini butuh penanganan khusus sebetulnya kalau di ilmu psikolog ya. Tapi sebagai ibu insya Allah bisa ya menangani itu. Jadi itu Bun yang pertama tadi kita terima kondisi anak kita bagaimanapun keadaannya. Yang kedua, ketika tantrum itu terjadi, kita lihat asalkan jangan yang membahayakan aja. Ya, karena kalau yang membahayakan itu nanti akan menyakiti ya, misalnya dia pegang apa itu. Kalau selama itu kita membahayakan tidak setelah itu baru nanti diajak bicara ya, dan kita latih untuk
menyelesaikan atau mengeluarkan emosinya itu dengan benar. Ya, misalnya kalau lagi sedih, boleh kok nangis, tapi nangisnya jangan lama-lama. Boleh kok marah, tapi marahnya jangan sampai teriak-teriak atau merusak barang. Ya, seperti itu. Jadi itu komunikasi ketika tidak tantrum itu yang penting. Ya, seperti itu mungkin Bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi sudah semua. Nah iya betul, makanya kita biarkan saja dulu, kita biarkan dia sedang mengeluarkan emosinya, ya, selama itu tidak berbahaya, ya, seperti itu. Ya, turun kecamat. Baik. Iya, iya Bu. Karena keterbatasan waktu, maka hanya ada 2 pertanyaan. Tapi saya ingin cerita satu hal yang ini harus jadi pelajaran kita bersama. Ya. Jadi gini ceritanya Ibu, saya ada cerita sedih. Ya. Saya ngajar di pesantren usia SMP dan SMA. Ada satu santri putri yang curhat sama saya. Awalnya dia menuliskan masalah yang biasa-biasa aja. Kan kalau sebelum curhat saya minta dia menuliskan masalahnya. Ketika saya baca ini masalah biasa. Tapi begitu dia curhat dia bilang, Ustazah boleh nggak saya curhat masalah lain, bukan masalah itu? Oh boleh, silahkan. Ternyata apa masalahnya? Waktu dia umur 5 tahun, dia pernah diperkosa. Sama siapa Bu? Mamangnya. 5 tahun. Sebanyak 6 kali kejadian. Enak nggak Bu ngedengarnya? Kesel nggak Bu ngedengarnya? Nah, ini saya ceritakan bukan ingin membongkar kejadian dia, ini untuk pelajaran kita. Terus saya tanya, kejadiannya di mana? Di rumahnya. Orang tuanya kemana? Sibuk kerja. Anak diminta dititipkan sama mamangnya tukang ojek, ya. Sering ke rumahnya, nengok sebentar-sebentar, tapi bukan cuma ditengokin, ternyata dirusak. Coba. Berarti kita harus gimana Bu sama anak? Harus betul-betul hati-hati. Tidak ada jaminan anak kita aman. Karena apa Bu? Karena sekarang Bu, bahaya-bahaya itu semuanya terkumpul di sini nih. Di sini nih. Semua terkumpul di sini. Mamangnya yang tukang ojek itu kecanduan video porno. Padahal dia punya istri Bu. Punya istri itu mamangnya. Coba. Dan dia baru trauma usia 4 SD. Jadi waktu kecil dia masih biasa-biasa aja tuh. Abis digituin dia nggak ngerti ya. Namanya nggak ngerti lah, anak kecil tahu apa? Nggak ngerti. Nah begitu kelas 4 SD dia mulai mikir, dulu aku pernah digituin itu kenapa ya? Apa ya itu? Mulailah dia mendengar istilah pelecehan seksual, kekerasan seksual. Di situ dia trauma. Dia trauma kalau melihat tukang ojek, dia trauma kalau melihat laki-laki, dan dia trauma gak mau nikah. Beruntungnya ini anak justru dengan kejadian trauma itu dia gak mau jadi anak yang kotor. Itu beruntungnya Bu. Jadi anaknya soleh banget, solehah banget. Di sekolah prestasinya bagus, adabnya luar biasa. Ini beruntungnya anaknya seperti itu. Coba kalau anaknya gak kayak gitu, udah makin hancur. Dan orang tuanya sampai sekarang nggak tahu kalau anaknya pernah diperkosa. Coba Bu, ini pelajaran buat kita supaya hati-hati dalam mendidik anak dan menitipkan anak.
Ya pelajaran banget Bu. Titip anak-anak, tolong titip, jaga baik-baik. Dan jangan lupa setiap pulang dari mana-mana, ibu tanya anak, tadi kamu ngapain nak? Ketemu siapa aja? Ngapain aja? Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan nggak? Coba cerita sama ibu. Itu makanya saya bilang tadi komunikasi yang efektif. Tiap kita pulang atau tiap malam sebelum dia tidur kita tanya hari ini apa yang menyenangkan, hari ini apa yang bikin sedih, supaya dia ada tempat curhat. Nah, jadi itu ibu-ibu, mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Itu yang bisa saya sharing kepada ibu-ibu. Ini bukan menggurui, hanya sekedar menyampaikan amanah ilmu yang saya dapatkan. Ya. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa benar-benar materi dari Ustazah tadi, Ustazah Laila tadi. Sekali lagi tepuk tangannya buat Bunda Laila. Ya. Semoga kita bisa menyerap ilmunya dan bermanfaat untuk kita semua.